Nah, yang aneh resahin itu apa emang iya kerjaan front end developer itu nggak selalu ada? Susah banget bang buat nyari kerjaan untuk anak semester 5 bang. Rata-rata yang dilihat pengalamannya. Sedangkan di sini juga gua butuh pengalaman baru. Udah mau nyerah nih, udah setengah perjalanan, udah gitu teman-teman kampus gue juga pada hilang minatnya buat jadi programmer gitu maksudnya. Gimana ya bang, udah mau lulus masa baru sampai CSS? Kadang-kadang kalau lu pernah gak sih lihat lowongan Pascal di Jobstreet atau di mana gitu? Yes, nggak kerasa udah di akhir 2023 ya guys ya, udah penghujung nih Desember bentar lagi. Aduh gila, mau 2024. Jadi nanti 2024 tuh bakal ada sedikit revolusi di YouTube gua. Tentu dengan berbagai macam hal yang pastinya akan menarik untuk ditunggu-tunggu lah ya. Dan di sini gua bakal abisin playlist bapernya terlebih dahulu, yaitu baca curhatan developer, karena ada banyak juga ternyata yang mengirim baper ini. Jadinya di akhir tahun 2023 gue bakal coba kelarin, dan di video ini gue bakal bacain 10 biji ya guys ya, 10 biji curhatan dari kalian. Kenapa 10 biji banyak amat bang, gak kayak yang sebelum-sebelumnya? Karena curhatan juga ini yang udah gue filter yang sikit-sikit lah, nggak terlalu panjang-panjang, makanya gue taruh 10 langsung untuk satu video ini. Tapi ada juga yang panjang-panjang ada, mungkin itu ditaruh di next session kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu. Ini curhat sekaligus bertanya sebenarnya. Sensor juga namanya, gue lupa, nggak harus nyebutin email ataupun namanya ya. Jadi izin curhat katanya, simple curhatnya itu, saya tuh fresh graduate non IT katanya. Saya tertarik dan seneng pisan sama yang namanya ngoding. Alhamdulillah udah bisa MERN, tapi masih kelas entry level. Nah sekarang itu saya lagi mencoba untuk mendobrak pintu masuk karir IT gitu. Menurut Mang Dea, strategi untuk mendapatkan first job sebagai manusia non IT gimana? Soalnya gue juga sama kan, awalnya itu dari non IT kimia ya, dan berhasil masuk ke IT walaupun sekarang udah keluar dari dunia industrinya, tapi tetap ada di ranah IT juga di sini di YouTube, tetap sharing seputaran IT juga. Karena dia itu nggak punya teman-teman atau lingkungan yang backgroundnya IT, jadi cukup sulit untuk mendapatkan informasi seputaran lowongan kerja ataupun apa-apa yang berkaitan dengan IT. Gimana solusinya gitu ya. Gua bakal coba sharing perspektif gua aja, di mana waktu itu memang beda zaman sih ya. Kalau dulu kan gua lamar-lamar atau freelance tuh di tahun 2013 2014-an, itu kayaknya nggak sesulit sekarang kalau kita lihat ke requirement-nya atau kebutuhan dari si industrinya itu sendiri ya kan. Tapi ya sebenarnya plus minus sih. Zaman dulu kan kita nyari resource susah. Kayak video-video gitu kan jarang, ya kan, masih kayak di buku lah, terus lebih banyak di studi kasus langsung praktek kayak gitu-gitunya. Kalau sekarang kan kita bisa lihat-lihat dulu di YouTube. Kembali lagi, jadi requirement-nya rada naik kalau sekarang. Kebutuhan industri atas skill yang lu punya tuh harus rada kayak gimana gitu. Soalnya ngaruh juga dengan perkembangan teknologi pastinya. Jadi semakin bulan semakin sini semakin itu kan selalu update dan update dan update. Dari pengalaman gue dulu terkait waktu ya, kita cuekin dulu lah itu zaman golden time atau kayak gimana, kita awasin dulu itu. Tapi intinya adalah portofolio sih kalau dari gue. Jadi gue yakin banget kalau waktu dulu gue ngelamar kerja tanpa portofolio yang gue punya, yaitu bikin sosial media waktu itu, tanpa itu kayaknya gue nggak akan bisa keterima kerja deh gitu ya. Jadi karena bekal maksa, MERN juga kok sama teknologinya, tanya aja tuh tim-tim gua yang waktu dulu kita ngembangin sosmed itu dalam waktu 7 bulan. Setiap hari itu gabut 7 bulan bikin sosmed buat portofolio doang, bayangin dalam satu tim gitu kan. Itu stacknya pakai MERN juga, cuman ditambah-tambahin sesuatu aja. Ada namanya Cordova, ada namanya ini itu zaman itu ya, untuk nge-compile ke jadi mobile lah atau jadi apa kayak gitu-gitu. Banyak banget ya. Ya saran gue sih perbanyak portofolio, atau kalau nggak banyak juga satu tapi benar-benar mumpuni. Nah gitu ya, semoga bermanfaat. Yang berikutnya ini ada curhatan dari mahasiswa semester 7 yang lagi belajar web development mungkin maksudnya ya, khususnya front end bang. Sebenarnya gue udah sampai dasar JS, tapi gue ulang lagi ke CSS layouting karena gue rasa CSS gue masih kurang katanya. Gimana ya bang, udah mau lulus masa baru sampai CSS? Kadang-kadang kalau gua buka komunitas gitu portofolionya pada bagus-bagus anjir, pakai React JS lah. Terus target gua sih 1 tahun ke depan skill FE gua minimal bisa masuk standar kerja lah bang katanya gitu. Ada saran gak langkah-langkah ke depannya gua harus bagaimana? Apakah gua lanjut otodidak, apa ikut course, atau kayak gimana gitulah intinya ya.
udah mau nyerah nih, udah setengah perjalanan, udah gitu teman-teman kampus gue juga yang jurusan IT udah pada ngilang minat jadi programmer, udah pada hilang minatnya buat jadi programmer gitu maksudnya. Mohon kasih saran. Weh weh weh. Wah, sebenarnya nggak sekarang-sekarang kayak gitu, dari dulu juga udah sama kok. Dari 30 orang di kelas itu paling yang suka ke IT, paling 5 sampai 7 orang. Yang bener-bener dalam itu paling 2 sampai 3 orang. Kalau di zaman gua waktu itu di kampus gua ya, tapi nggak tahu kalau sekarang-sekarang. Kalau masalah si langkah ke depannya, ya itu sih kembali ke diri sendiri susah ya. Kalau merasa kurang di sini ya memang seperti itu udah bener tuh dipelajarin dulu ke yang dasar-dasarnya, CSS-nya, layouting-nya. Again, kalau gue pribadi banyakin studi kasus karena dari studi kasus tuh lu bisa belajar banyak hal, nggak cuman yang harus kayak terpadu dari sini dulu ke situ dulu ke situ. Cobain dulu aja studi kasus. Kebagian nggak tuh yang perintil-perintil itu? Karena kalau studi kasus tuh bakal banyak yang apa ya, yang dicoba di situ langsung gitu. Errornya tuh nyata, fakta. Kayak lu kerja juga kan pasti studi kasus, Bro. Nggak mungkin kayak bikinin ini pakai tabel katanya gitu misalnya, atau bikinin apa kek pakai TH, TR, TD atau pakai BR, HR gitu-gitu misalnya web ya. Enggak kan disuruhnya intinya gua nggak mau tahu, gua pengen bikin kayak carousel, ada slidernya, ada on off-nya, ada apa kan gitu kan studi kasus. Nah, lu coba belajarnya by studi kasus, apalagi CSS tuh kurang lebih kayak gitu. Semoga bermanfaat. Next, sekarang gue tertarik sama dunia IT gara-gara lu Kang. Gue pengen bisa ngoding. Pertanyaannya gimana cara mengatasi ketika lagi belajar dan mencoba untuk fokus tapi kadang selalu ada gangguan yang bikin down dan gak semangat belajar. Nuhun. Salam Sunda, Sampurasun, Rampes. Cara mengatasi ketika lagi belajar dan mencoba untuk fokus tapi kadang selalu aja ada gangguan yang bikin down dan gak semangat belajar. Ya gimana ya? Kalau gangguan kan terbagi menjadi banyak ya guys ya. Ada gangguan mental, gangguan fisik, gangguan penglihatan. Misalnya ada yang lewat, kita ngoding banyak yang lewat lalu lalang di keramaian, itu apakah bisa atau enggak. Jadi susah juga sih gangguannya yang semacam apa. Karena gue juga dulu ngoding sebelah gue, bapak gue lagi kerja ngebubut mesin bubut. Bayangin lu seberisik apa tuh mesin bubut ya kan. Gua di ruangan kerja bapak gua sekaligus yang mana itu adalah kamar gua tempat bubut itu. Kalian bisa cek Instagram gua pernah sharing kayaknya bengkel bubut gua kayak gimana kalau nggak salah. Pernah dijadiin kamar sama tim gua juga untuk kita develop si sosmednya yang tadi gua sebutin di pertanyaan yang pertama atau curhatan pertama gitu loh. Nah di situ tuh. Jadi kurang berisik apa gitu kalau siang gua belajar ngoding. Itu mah kembali lagi ke diri sendiri. Jadi kalau kitanya memang sudah niat sangat-sangat dalam, mau gangguan segangguan apapun gitu selama jari masih bisa mengetikkan titik koma, kurung kurawal, spasi, kontrol space, kontrol S, enter. Kayaknya masih aman selama otak masih mampu mencerna juga. Kayak kurang lebih kayak gitu aja dari gue, semoga bisa cukup membantu walaupun mungkin tidak ya. Next, ini dari mahasiswa semester 9. Semester 9, mantap. Sekarang gue lagi di posisi intern di Jepang. Wah anjir. Gue kadang ngerasa bimbang gak bisa ngerjain skripsi, ini lagi magang di Jepang ya guys, dia guys. Nah ini permasalahannya di kampus gue tuh skripsinya harus tentang AI, machine learning, IoT. Sedangkan gue susah mau belajar machine learning karena gue lebih interest ke web development. That's why di semester 8 itu gue ambil intern yang ketiga, yaitu di Jepang. Di sisi lain menghindari skripsi, gue mau dapat pengalaman lebih. Sekarang gue ngerasa galau gak bisa ngerjain skripsi. Gue udah ada topik tentang EEG brainwave, sinyal otak. Apa yang itu ya, yang beta, delta, theta, alpha, apa ya urutannya ya, awalnya tuh apa sih gue lupa dah. Oh gamma, beta, alpha, theta, delta, itu yang itu ya. Tapi gue nggak tahu sih bikin program buat apa yang kayak begitu, nggak paham gue. Jadi kayak deteksi emosi sinyal di otak pakai deep learning gitu-gitu deh. Gue udah comot beberapa code di Kaggle dan Works, terus dosen gue minta diimprove lagi, dikasih fitur selection which gue nggak paham kayak begituan. Wah apalagi gue pak, mohon saran bang, siapa tahu ada rekomendasi course atau lo bikin tutorialnya gas. Nggak ada sih, nggak tahu juga ya, gue nggak pernah bikinan yang begitu sih intinya. Jadi gue nggak bisa ngasih saran, ini mah cuman ya udah lu curhat aja, gue nggak bisa menjawab ya gitu aja. Kalau gue nggak bisa jawab ya gue nggak bisa. Set tuh pertanyaan lu, itu bahasa worth it gak sih bang? Gue nggak tahu sih ya Pascal, gue nggak pernah lihat lowongan Pascal men. Kayak lu pernah gak sih lihat lowongan Pascal di Jobstreet kayak atau di mana gitu? Gue pribadi enggak sih ya, mungkin karena gue searchingnya web development sih, jadi nggak ada sih Pascal kayaknya nih. Tapi kalau lu searchingnya Pascal spesifik ya pasti ada aja sih. Tapi asing banget sih parah, kalau di gua sih asing parah ya, bukan asinkronus, asing parah. Maksudnya takut percuma belajar itu bahasanya bang katanya. Dan bagi juga dong tips-tips belajar bagi pemula. Gue sekarang ada di tahap udah lumayan ngerti dasar cara belajar. Gue sekarang gue buat project-project sederhana langsung biasanya.
Itu salah nggak Bang? Nggak ada yang salah sih. Selama yang lu tuju itu udah jelas pattern-nya mau kayak gimana nih, misalnya lu mau ke ranah web, ya lu belajarinnya yang udah jelas HTML, CSS, plus JavaScript kayak atau plus apa. Masuk ke back-end-nya mau Java kayak mau Golang mau apa gitu. Mobile mau Flutter, Kotlin gitu-gitu ya. Serah gitu. Jadi sebenarnya kalau bagi gua belajar ya bebas-bebas aja sih. Selama nanti pas kerja itu yang lu pelajarin bisa dipakai dan bos pada happy sih. Masalah si Pascal itu gua nggak tahu, tapi ya tetap gua nggak bisa jawab karena gua bukan di situ juga, gua nggak pernah bisa juga sih, gua nggak pernah buka sedikit pun itu bahasa Pascalnya. Dari segi teks editornya kayak apa ngetiknya juga belum pernah sama sekali sih. Cuman sering denger aja Pascal, 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 tapi entah kenapa di mata gua kayak enggak aja gitu kalau bagi gua. Menutup mata gua, padahal harusnya kan kita terbuka aja dengan yang sesuatu yang di bahasa-bahasa lain gitu kan, tapi gak tahu deh. Namanya mungkin kurang ciamik di otak gua kayak Pascal. Kayak kayak kurang ini, kurang brainstorming kayak gitu-gitu. Gak tau lah, udah skip ya. Thank you banget udah curhat ke sini. Thank you. Next ini ada seorang yang udah bekerja di suatu perusahaan di Jogja sebagai front end developer katanya. Nah, yang aneh resahin itu apa emang iya kerjaan front end developer itu nggak selalu ada. Kadang pas dikasih project kelarnya cepet, paling 1 minggu kurang, kadang 2 minggu, itu pun paling lama katanya. Dan seringnya kerjaan front end malah kagak ada Bang, bisa nyampe 1 bulan lebih kagak dikasih projekan lagi, buset. Emang gitu ya kalau kerja sebagai front end developer? BTW perusahaan aneh ini di bidang hotel system. Thanks Bang, udah baca curhatan aneh. Please sensor nama aneh, siap. Kalau kamu mau 1 bulannya penuh terus kerjaannya, itu kan lu bisa sampai 1 bulan nggak kerja nih, nggak ada proyekan, ibarat kata kayak gitu dari perusahaan yang bergerak di bidang hotel system. Lu coba pindah ke software house, silahkan cari software house vendor-vendor yang masih merintis atau yang rintisan. Wah, cobain situ front end developer di software house sama front end developer di yang tempat kayak bidang-bidang lu hotel system itu rada berbeda tuh. Workflow-nya, cara kerjanya berbeda. Jadi kalaupun 1 bulan gak ada kerjaan dan tetap digaji sama perusahaan, berarti ya udah proper sebenarnya perusahaannya. Memang lagi belum ada proyekan lagi aja. Biasanya sih nggak sampai ngeblank banget, nggak ngoding 1 bulanan. Biasanya tetap maintenance atau improve code-nya kalau gua misalnya. Adalah dikala dimana 1 atau 2 bulan tuh nggak kerja kayak gitu, banyak kok. Kita juga ngalamin, gua sama tim gue juga ngalamin waktu itu. Tapi yang kita lakukan adalah membuat dokumentasi kalau lagi nggak ada kerjaan ya, bikin dokumentasi buat front end-nya, buat back end-nya, buat arsitekturnya, buat apanya gitu. Terus juga improve code yang dirasa masih bisa di-improve pastinya, yang di-enhance masih bisa gitu ya. Misalnya contoh ada validasi yang ini bisa dipersingkat lagi, dipersimpel lagi gitu, terus dimasuk-masukin ke repository. Tapi kalau misalkan sistemnya masih aman dan update kita juga sudah dites, yang hasil improvementnya itu udah dites aman percis, jangan sampai yang kita improve, yang kita enhance itu malah ngefek tadinya nggak kenapa-napa malah jadi masalah gitu. Emang kodenya ke improve tapi malah sistemnya jadi kayak amburadul gitu kan, berbahaya ya. Jadi ada side effectnya gitu, jangan. Jadi bisa hal-hal yang kayak gitu lu lakuin gitu kurang lebih. Itu pun kalau memang belum dilakuin. Kurang lebih kayak gitu aja. Thank you udah curhat. Dapat posisi sebagai IT support dan help center. Gaji di bawah 3,5 juta. Tapi setelah job desk keluar, ada satu poin yang bener-bener pinter banget HRD-nya. Job desk-nya yang A itu mengelola WhatsApp bisnis perusahaan. Help center, oke. Terus menjawab berbagai pertanyaan tentang IT, itu yang poin ke B atau nomor 2. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan divisi lain. What? Apakah iya itu namanya support? Nah, HRD ini malah minta buatin program admin dashboard. Udah gitu mintanya banyak fitur buat izin, buat cuti, buat survei, fitur buat statistik, sampai minta buatin login otomatis ketika user sampai di lokasi perusahaan, logo tengkorak. Oh, ada yang kayak gitu ya. Lu lamarnya IT support tapi lu bisa ngoding mungkin gitu maksudnya ya. Terus lu disuruh sekaligus aja gitu ngerjain bikinin program bla 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 untuk kebutuhannya perusahaan juga. Kalau dikasih bonus mah gue mau-mau aja sih, atau memang kalau misalkan perusahaannya kelihatan benefit dan bisa jadi untuk batu loncatan di awal yang badaboom gitu ya, kayaknya bisa-bisa aja nggak apa-apa sih kalau gue ya. Tapi kalau memang ngeribetin sih nggak usah diambil. Ya kurang lebih kayak gitu aja. Thank you banget ya curhatannya. Ini dari seorang IT support curhatannya. Next yang berikutnya ini ada dari seorang yang sekolah di jurusan RPL. Jadi kurang lebih ceritanya kayak gini, gua rangkum aja ya karena agak sedikit beribet di sini, titik komanya dan juga kosakatanya harus difilter dulu. Jadi nada baca yang gua bacain takutnya salah, mending gua filter mending gua langsung aja dirangkum ya. Jadi intinya ada satu timnya terdiri dari 3 orang. Ada A, ada B, ada C. Si A adalah pengirim email, si B adalah temennya, si C adalah ini yang mau kita bahas, si C adalah si cewek
yang intinya kayak membuat suasana si pengirim email kayak jadi terdistract lah, terganggu gitu dengan dengan kelakuannya. Jadi kasusnya bukan kasus sih, mulai kejanggalannya alas ya, malah kayak interogasi apa ya. Mulai ceritanya adalah ketika pembagian tugas di sekolahnya gitu ya untuk timnya ini, dan kurang lebih yang pertama adalah ketika kayak ngebangun flowchart, activity, diagram yang gitu-gitu itu masih aman, tapi pas ngobrolin seputar mockup ya untuk perancangan mockup, UI, desain kayak gitu-gitu, yang tahu itu cuman si B doang. Si A dan si C nggak begitu tahu. Si A si C ini nanya ke si B gimana cara belajarnya untuk mainin mockup desain kayak gitu-gitu. Dikasih tahu lah yang namanya Figma sama si B ini gitu. Nah tapi si cewek itu malah nanya ke si pengirim email. Kenapa nggak nanya langsung ke si B yang ngasih tahu tempat belajarnya itu apa, yaitu si Figma itu sendiri gitu. Kenapa nggak langsung ke sana? Ternyata si C-nya itu merasa kalau nanya ke si B kayak kurang aja gitu kan, susah ya dijelasin ya guys ya. Intinya ada konflik di sebuah tim guys yang lagi sekolah di jurusan RPL. Intinya ada konflik dan intinya ini cewek rada-rada susah untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Udah tahu susah tapi kok bukannya belajar serius malah kayak ada banyak alasan lah, intinya males lah, nggak bisa lah, atau ini teh susah banget gitu loh, ini teh pusing, nggak bisa, nggak paham kayak gitu-gitu. Intinya harusnya kalau tim kan saling support gitu-gitu. Nah biasanya lagi sih ya di dalam sebuah tim itu kan harusnya ada leader, ada pemimpinnya siapa gitu. Supaya apa? Supaya kayak kejadian-kejadian kayak gini yang tidak diinginkan malah diomongin di belakang kayak gitu. Kalau ada leader sih tidaknya bisa ngobrol di depan langsung. Ada masalah apa kayak gimana? Bangun solusinya langsung di depan semuanya gitu, dijebretin langsung gitu ya. Semoga bermanfaat. Thank you banget nih udah ngirim dari seseorang yang yang sekolah jurusan RPL. Gua masih kuliah semester 5 katanya nih. Gue juga antusias di dalam teknologi dan juga gue baru memperdalam Dart Flutter bang. Udah dari tahun kemarin sih. Nah sekarang gue coba memberanikan diri buat ngelamar dengan pengalaman gue yang ada katanya. Sebelumnya gue punya pengalaman ngejokiin skripsi pembayaran website. Cuma karena gue lebih minat ke mobile jadi gue perdalam mobile bang. Nah di sini susah banget bang buat nyari kerjaan untuk anak semester 5 bang. Rata-rata yang dilihat pengalamannya. Sedangkan di sini juga gua butuh pengalaman baru dan lebih di dalam industri ini, Bang. Jadi itu sebuah dilema ya di mana perusahaan-perusahaan banyak yang requirement-nya adalah minimal 1 tahun kerja, 2 tahun kerja gitu-gitu. Tapi lu pengen kerja sebagai seorang developer misalnya. Sedangkan syaratnya kayak gitu. Sedangkan lu pengen dapat pengalaman. Tapi dari sananya syaratnya adalah pengalaman dulu kan pusing ya. Ya memang mungkin ya perusahaan yang lu lihat yang membutuhkan lowongan developer dengan pengalaman 1 tahun 2 tahun itu mungkin spesifik untuk yang memang sudah punya pengalaman. Tapi ada juga yang enggak kok, yang enggak dicantumin fresh graduate bisa gitu-gitu. Nah ataupun bahkan kayak gini, ketika di situ tulisannya fresh graduate tapi ada tulisan pengalaman 1 tahun minimal, mungkin aja itu tuh pengalaman magang lu bisa masukin juga gitu. Magang kan misalnya 6 bulan, 3 bulan. Di total misalnya 2 kali magang bisa jadi 1 tahun, ibarat kata kayak gitu bisa aja dimasukin, cobain dulu aja gitu ya. Jadi seharusnya sih peluang kerja mah ada mulu, mau mobile, dot, flutter, web, apa kek itu sebenarnya ada mulu, cuman tinggal kitanya aja nemu atau enggak gitu ya. So kurang lebih gitu aja sih karena gua nggak bisa banyak bahas juga seputaran si mobilenya, si lowongannya karena gua nggak di industri sekarang, takutnya nggak capable untuk ngobrolin itu. Jadi kita tutup saja untuk baper yang episode ini, episode ke-5 ya sekarang. Thank you banget yang udah kirim. Next kita bakal bacain baper yang berikutnya lagi, masih ada lumayan banyak dan pada menarik semuanya. Kita tunggu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.